Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini adalah bagaimana cara menentukan massa atom relatif atau AR, massa molekul relatif atau MR, dan persamaan reaksi. Jadi sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa. Oke, yang pertama adalah penentuan massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif. Jadi coba kalian perhatikan, ini ada pisang yang beratnya 10 gram. Lalu kalau kita goreng pisangnya akan menjadi pisang goreng dan berubah beratnya menjadi 100 gram. Mengapa berat pisang kedua benda tersebut berbeda? Jadi hal itulah nanti yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Oke, bisa dibaca ada 6, 7. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut kita masuk ke materinya. Yang pertama itu massa atom relatif. Massa atom relatif atau yang sering disebut dengan AR itu merupakan perbandingan massa rata-rata atom terhadap massa satu atom C atau atom karbon. Jadi rumusnya seperti ini, massa atom relatif atau AR unsur X itu mencarinya massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom karbon. Karena 1/12 massa satu atom karbon sama dengan 1 SMA, maka AR atom X dapat ditulis juga dengan AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1 SMA. Oke, jadi contoh soalnya seperti ini. Tentukan massa atom relatif unsur N dan Na. Jika diketahui massa rata-rata satu atom N 14,0067 SMA dan massa rata-rata satu atom Na 22,99 SMA. Jadi kita langsung masukkan aja ke rumus yang sebelumnya tadi. Jadi ARN itu massa rata-ratanya 14,0067 SMA per 1/12 kali 12 SMA atau 1 SMA, maka sama dengan 14,0067. Sedangkan ARNA seperti itu juga kita mencarinya, hasilnya 22,99. Jadi sebenarnya kalau nanti di soal kita itu sebenarnya sudah ada AR tiap unsur itu di dalam tabel periodik unsur. Nanti coba buka tabel periodik unsurnya, di situ sudah terdapat AR tiap unsur. Mau unsur apa, situ sudah tertera AR-nya. Oke, lanjut kita ke massa rata-rata atom. Jadi massa rata-rata atom X itu merupakan massa rata-rata dari semua isotop X yang ada di alam. Jadi kita misalnya mencari ARX itu kelimpahan 1 dikali massa 1 tambah kelimpahan yang kedua dikali massa yang kedua sampai seterusnya ada berapa isotopnya per 100. Jadi contohnya seperti ini. Jadi isotop Cl itu ada Cl35 dan ada Cl37. Berarti ada 2 isotopnya kan? Jadi di sini jika terdapat 75% isotop Cl35 dan 25%-nya itu isotop Cl37, maka di sini menentukan massa rata-rata atom Cl-nya. Jadi kita cari air Cl-nya. Kelimpahan yang pertama tadi itu kelimpahan si Cl35, yang kelimpahan yang kedua itu kelimpahan Cl37. Maka kita cari kelimpahannya. Yang pertama itu Cl35 kan, berarti 75 kali AR-nya itu tadi 35. Sementara kelimpahan yang kedua itu adalah 25% dikali AR-nya 37. Maka kita masukkan ke rumusnya per 100. Maka dapatlah ArCl itu 35,5.
Oke, sekarang coba kita ingat-ingat. Ini ada HCl, KBr, CO2, BaCl2. Dapatkah kalian menghitung berapa jumlah atom dalam senyawa tersebut? Berarti kalau HCl terdiri dari berapa atom? 2 atom, 1 atom H dan 1 atom Cl. KBr terdiri dari 2 atom, 1 atom K, 1 atom Br. CO2 terdiri dari 3 atom, yaitu 1 atom C dan 2 atom O. Kemudian kalau BaCl2 terdiri dari 1 atom Ba dan 2 atom Cl. Udah ingat kan? Kalau udah ingat, kita lanjut ke massa molekul relatif. Kalau tadi kan massa AR, ya kan? Kalau ini MR, massa molekul relatif. Jadi MR ini merupakan jumlah dari massa atom-atom penyusunnya. Jadi ini jumlah dari AR. MR itu adalah jumlah dari AR. Ini dia rumusnya. Jadi misalnya ada disuruh mencari MR AX BY CZ, maka ARX dikali ARA, ini kan unsurnya ada A, B, C, berarti ARA dikali X, ini dia indeksnya, ini X. ARB dikali Y, B dikali Y. ARC dikali Z, AR-nya si C dikali jumlahnya ini si Z. Atau yang lebih simpelnya, MR itu adalah jumlah keseluruhan dari AR unsur penyusunnya. Contoh soalnya ini dia biar lebih paham. Jadi kita disuruh mencari MR dari H2SO4. Diketahui tiap AR tiap unsur, ARH1, ARO16 dan ARS-nya ada 32. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti ini. Jadi H2SO4 itu terdiri 2 atom H, 1 atom S dan 4 atom O. Ini dia. Maka H-nya ada berapa? Hanya ada 2. Di samping H ini ada angka 2 kan? Berarti hanya itu ada 2. Maka 2 dikali ARH. Kemudian S-nya ada berapa? Ada 1. Maka 1 dikali ARS. Terus O-nya ada berapa? Ada 4. Ini kan ada angka 4-nya. Maka 4 dikali ARO. Nah, AR-nya kan di soal ada dikasih tahu, tinggal kita masukkan, berarti 2 dikali ARH. ARH-nya 1. Berarti 2 dikali 1. 1 dikali ARS. ARS-nya mana? Ini dia 32. Berarti 1 kali 32 tambah 4 dikali ARO. O berapa nih? Dia 16. Maka jumlahnya 98. Oke, setelah mengetahui AR, MR, kita lanjut ke materi persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Jadi persamaan reaksi kimia itu seperti ini. Kalau yang sering kalian lihat seperti ini kan, ada zat-zat atau unsur-unsur, ada tanda panah, dan setelah panah juga ada unsur-unsur. Jadi ini memiliki keterangan masing-masing. Ingat, ini tanda panah ya kan. Jadi zat sebelum tanda panah itu adalah zat-zat bereaksi atau reaktan. Jadi H2 dengan O2 itu disebut dengan reaktan atau zat-zat bereaksi. Sementara setelah tanda panah, ini dia tanda panah, ada H2O. H2O ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Oke, udah tahu ya mana reaktan dan mana produk. Kemudian di tiap-tiap persamaan reaksi ini sering kalian lihat angka atau huruf yang ukurannya kadang lebih kecil. Kayak seperti ini. Ini kan dia lebih kecil, sementara ini besar. Ingat ya penulisannya. Kalau dia angka sebelum unsur itu disebut dengan koefisien. Seperti ini dia, koefisien H2 itu adalah 2. Nih. Ya kan? Dan ukurannya itu sama besarnya dengan ukuran unsurnya.
Tapi kalau ada angka setelah unsur seperti 2 yang ini, itu disebut dengan indeks dan ukurannya dia lebih kecil atau agak turun ke bawah seperti itu. Tuh beda koefisien dan indeks, sama-sama angka, tapi kalau yang sebelum unsur disebut koefisien, setelah unsur disebut dengan indeks. Kemudian ada seperti huruf-huruf seperti ini, G, G, L, ya kan? Itu menunjukkan wujud zat. Jadi ada 4 wujud zat, yaitu ada G artinya gas, ada liquid, ada aqueous, dan ada solid atau S. Kalau ada aqueous nanti berarti aqueous. Kalau ini huruf L, H2O nya berarti liquid, dan nanti ada satu lagi S, itu solid atau padatan. Oke, itu tadi komponen-komponen persamaan reaksi. Dan persamaan reaksi ini adalah materi yang sangat penting di kimia. Jadi nanti kalian kelas 11, kelas 12 ataupun perguruan tinggi yang belajar kimia, pasti selalu kalian jumpai persamaan reaksi-reaksi kimia. Dan persamaan reaksi kimia ini harus disetarakan. Maka di sini kita belajar tentang penyetaraan reaksi. Jadi dia harus setara, artinya setara itu jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Jumlah atom reaktan sama dengan jumlah atom produk. Bagaimana caranya? Di sini akan Ibu buat caranya. Yang pertama, kita menetapkan koefisien pada salah satu zat yang sama dengan 1, setarakan semua unsur yang telah diberi koefisien. Selesaikan persamaannya, masukkan angka yang dihasilkan itu pada persamaan reaksi. Baru ujilah kesetaraan itu dengan mengalihkan koefisien. Langsung masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Jadi setarakanlah persamaan reaksi berikut. Di sini ada CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Jadi cobalah kita lihat zat sebelum reaksi. Jumlah atom C-nya ini ada 1, ya kan? Setelah reaksi ada 1, sama. Atom H-nya coba lihat. Di sini ada 4, CH4, ya kan? 4 CH4, berarti hanya 4. Tapi setelah reaksi cuma 2. Ya kan? Berarti inilah yang dinamakan belum setara. O-nya kita lihat, sebelum reaksi itu ada 2. Sementara setelah reaksi, coba lihat ini 2 tambah ini 1, berarti ada 3. Nggak setara kan? Maka kita setarakan. Caranya bagaimana? Yang pertama kita cari yang memiliki indeks terbesar. Di sini yang mana punya indeks terbesar? Ini dia 4. Maka kita ambil CH4. Jadi di sini koefisien CH4 kita kasih 1. Kemudian setelah itu kita lihat setelah reaksi, di sini hanya 2 kan? Sementara di sini ada 4. Jadi kita kali berapalah si H-nya ini agar jumlahnya ada 4. Dia sudah punya 2. Berarti kita kali 2. Maka kita buatlah koefisiennya di sini, depannya sini nanti angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti udah sama. Seperti ini. Kita buat 2 koefisiennya. Berarti 2 dikali 2 berarti 4. Ingat ya, indeks itu tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh dirubah indeks, tapi koefisien bisa kita ubah sehingga dia bisa setara. Jadi yang kita ubah-ubah hanya koefisien, bukan indeks. Oke, jumlah atom H udah sama ya. Sini 4, setelah reaksi juga 4. Lanjut kita, kemudian kita setarakan jumlah atom O. Atom O di ruas kiri di sini ada berapa? Ada 2. Sementara di ruas kanan, lihat. Di sini 2. Ingat, koefisien ini dia untuk keseluruhan unsur yang ada di belakangnya. Berarti 2 ini berlaku untuk H2 dan berlaku untuk O. Berarti di sini jumlah si O ada 2 karena koefisien ini berlaku untuk seluruhnya yang ada di belakangnya. Tapi kalau indeks hanya untuk unsur yang ada di depannya. Berarti kalau 2 indeks ini hanya berlaku untuk si H. Tapi
koefisiennya 2 ini berlaku untuk H dan berlaku untuk O. Berarti kita jumlahkan 2O di sini tambah 2O di sini berarti 4, sementara sebelum reaksi ada 2. Maka supaya setara kita buatlah si koefisien si O itu sama dengan 2. Ini dia, kita buat 2. Baru kita lihat. Jadi reaksinya sudah setara. Betul nggak ini udah setara? Ayo sama-sama kita hitung. C di sini 1. Setelah reaksi 1. Hanya sebelum reaksi ada 4, setelah reaksi 2 dikali 2 berarti 4. O nya di sini ada 2 dikali 2 4. Setelah reaksi 2 dikali sini ada 2 untuk si O nya berarti 2 tambah 2 4. Berarti reaksi sudah setara. Berhasil. Sudah setara. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua ya, biar lebih paham. Oke, jadi kita disuruh menyetarakan persamaan reaksi di bawah ini. Ada C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kalau kita perhatikan ini belum setara. Kenapa? Karena C-nya aja di sini 2, setelah reaksi masih 1, ya kan? Berarti belum setara. Caranya kita setarakan dulu atom C-nya dengan menambahkan koefisien si C. Di sini 2, ya kan? Sebelum reaksi 2, maka awalnya ini dia 1 kan? Jadi supaya setara kita tambahkan koefisiennya di sini 2. Si C-nya sudah setara. Lanjut lagi, kita menyetarakan atom H-nya. Sini H-nya berapa? 6, ya kan? Sebelum reaksi 2. Berarti supaya sama koefisiennya berapa? 3. Maka kita tambahkan 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi C-nya sudah setara sama-sama 2, H-nya juga udah setara di sini 6, setelah reaksi 3 dikali 2. Ya kan? C-nya udah, H-nya udah, berarti tinggal O-nya. Sekarang kita setarakan. Jadi di sini kalau di sini 2, ya kan? Ini kan O-nya 2. Cuman setelah reaksi itu 2 kali 2 4. 4 tambah O di sini ada 3, berarti 7. Setelah reaksi ada 7 jumlah atom O, sebelum reaksi ada 2. Maka supaya sama, berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah 7/2. Jadi di sini kalau kita hitung O-nya 7/2, sementara ini ada O2-nya kan, berarti kan 2-nya mati. 2 bisa dicoret, 7/2 dikali 2 berarti hasilnya 7. Setelah reaksi 2 kali 2 4 tambah 3 berarti 7. Maka sudah setara. Paham? Jadi tadi kan ini 7/2, ya kan? Tadi kan kelanjutan yang slide sebelumnya 7/2. 7/2 itu kan bilangan pecahan. Jadi supaya persamaan reaksinya ini tidak dalam bentuk pecahan, semuanya kita kalikan 2 koefisiennya. Berarti ini awalnya 1, jadi 2. 7/2 kali 2 berarti 7. Sementara ini 2 dikali 2 jadi 4, 3 dikali 2 jadi 6. Maka reaksi sudah setara. Oke, kemudian ini ada contoh soal yang lain. Tapi di sini Ibu buat caranya berbeda, caranya menggunakan aljabar. Jadi itu kalau untuk menyetarakan persamaan reaksi itu ada beberapa cara. Cara yang pertama tadi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Ini cara yang kedua kita buat seperti aljabar. Jadi koefisiennya itu kita misalkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Jadi seperti ini. Ini belum setara reaksinya. Jadi untuk menyetarakannya, yang akan jadi koefisiennya itu Ibu misalkan dengan A, B, C, D dan E. Karena ada 5 senyawa kan. Caranya gimana Bu? Pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat atom CN. CN ya kan. Di sini kan koefisiennya dimisalkan dengan A. A sama dengan maksud sama dengan ini setelah reaksinya. Di sini CN di mana? CN itu di C. Berarti nanti jumlah koefisien A harus sama dengan jumlah koefisien C biar setara. Maka atom N itu A sama dengan C, ya kan, sebelum dan sesudah reaksi. Lanjut kita lihat lagi atom O. Kalau atom O di sini kan ada 3 dan aljabarnya ini A, berarti 3A
Setelah reaksi ya kan, habis itu nggak ada lagi nggak ada lagi O kan. Habis itu setelah reaksi berarti sama dengan, dimana lagi ada O, ini ada O, berarti 3A sama dengan C ditambah E. Ini ada O tapi koefisiennya E, berarti tuh O nanti 3A sama dengan C tambah E, ya kan. Kemudian kan tadi kita di sini udah dapat A sama dengan C, berarti si C nya ini kita berubah menjadi A. 3A sama dengan A tambah E, maka kita pindahkanlah si A nya ke sini, berarti 2A sama dengan E, atau E sama dengan 2A. Lanjut, kita lihat atom AH. Atom H itu koefisiennya di sini kita misalkan A. Di sini juga ada, berarti A ditambah ini ada 2 berarti 2B. A tambah 2B tanda panah berarti sama dengan, di sini kita lihat H-nya di mana, di sini berarti 2E. Berarti A untuk atom H nih ya, A tambah 2B sama dengan 2E. Kemudian kita tadi udah dapat E-nya itu apa? Ya kan? Maka kita ubah ininya A tambah 2B sama dengan 2E itu 2E itu sama dengan E itu sama dengan 2A, berarti 2 dikali 2A sama dengan 4A, ya kan. Jadi ini kita pindahkan, kita masukkan si E nya ini, E jadi 2 kali 2A maka sama dengan 4A. Lalu kita masukkanlah persamaannya ini, jadi seperti ini kan, 2B sama dengan 3A. Nih A nya yang ini kita pindahkan ke sini, ke sebelah sama dengan, berarti kan 2B sama dengan 3A, ya kan, cocok kan. Maka B sama dengan 3/2A. Oke, lanjut, kita ada atom apa lagi? Ada H, ada N, ada O, ada S, ya kan. Maka atom S kita lihat sini sebelum reaksi B, setelah reaksi sama dengan D, berarti B sama dengan D. Lalu kita masukkan lagi ke aljabar yang di atasnya, karena B itu sama dengan 3/2A di sini. Nah, kita pindahkan 3/2A sama dengan D. Oke, jadi setelah kita dapat aljabar yang banyak ini, ada 4 persamaan aljabar nih kan, 1, 2, 3, dan 4. Baru selanjutnya kita misalkan, kita ambil harga A nya sama dengan 2, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi itu, maka kita dapat B nya sama dengan D sama dengan 3 dan E nya sama dengan 4. Maka persamaan reaksinya tinggal kita masukkan tadi, A nya 2, B nya 3, C nya 2, D nya 3, dan E nya itu sama dengan 4. Oke, sampai di situ materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, tanyakan dengan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.